Berhitung merupakan kemampuan yang kita miliki sejak kecil. Tanpa kita sadari, kita sering menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita tak pernah luput dari yang namanya berhitung. Tapi pernah gak sih kita berpikir, ketika kita sedang berhitung, apa sih yang terjadi pada pikiran kita? Misalnya, kita melihat beberapa virus ini. Apakah kita menghitungnya satu persatu? 1, 2, 3, 4, 5? Atau kita langsung tahu bahwa jumlahnya 5? Atau seperti apa? Nah, ternyata otak kita membagi proses menghitung menjadi dua proses yang berbeda, counting dan subitizing. Counting atau berhitung pada umumnya, yang kita lakukan adalah menandai masing-masing benda dengan angka secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika semua benda berhasil ditandai, angka terakhir itulah yang kita ambil sebagai jumlah benda yang kita hitung. Hal ini disebut dengan cardinality atau kardinalitas. Dalam menghitung, kita menggunakan beberapa syarat atau prinsip matematis lainnya. Yang kedua adalah one-to-one correspondence atau korespondensi satu-satu. Artinya, kita hanya boleh menandai satu benda dengan satu angka, bukan 1, 2, 3, 4 masker, tapi 1, 2, 3 masker. Yang ketiga, ordinality atau berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 superhero, bukan 1, 9, negatif 7, 0, akar 2 superhero. Yang keempat, order irrelevance. Artinya, kita bebas memilih benda mana yang dihitung duluan. Yang penting semuanya terhitung. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah prinsip abstraksi atau kemampuan untuk menghitung berbagai macam benda, bukan hanya satu jenis benda yang jumlahnya banyak. Misalnya, 1, 2, 3, 4 mainan. Kita juga bisa menghitungnya satu robot, satu mobil, satu bebek, dan satu boneka. Nah, itu disebut dengan clustering atau pengelompokan. Proses yang kedua adalah subitizing, yang berasal dari bahasa Yunani, subitus, yang berarti tiba-tiba. Subitizing merujuk pada kemampuan otak kita untuk secara tiba-tiba menghitung benda-benda di depan kita dengan akurat sampai dengan 4 buah benda. Jadi ketika kita melihat beberapa boneka ini, kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Seketika kita tiba-tiba tahu bahwa ada 4 boneka. Tapi ketika jumlahnya bertambah, walaupun cuma sedikit, otak kita kehilangan kemampuan tersebut. Kita tidak bisa lagi menebak secara langsung, karena kita keluar dari zona subitizing tersebut, yaitu 1 sampai dengan 4. Sehingga yang kita lakukan, menghitung satu persatu atau counting. Selain jumlah objek, faktor yang mempengaruhi subitizing adalah posisi atau letak objek tersebut. Kita mengetahui ini 5 buah bakteri, tapi ketika posisinya berubah, kita malah menghitungnya satu persatu, padahal jumlahnya tidak berubah. Terdapat dua tipe subitizing, yaitu perceptual subitizing dan conceptual subitizing. Perceptual subitizing yaitu mengenali bilangan tanpa menggunakan proses matematis lainnya. Mungkin kita mengenal ini dua tanpa menghitung atau menggunakan pengetahuan matematika lainnya. Sedangkan conceptual subitizing memainkan peran pengorganisasian tingkat lanjut. Jadi kita tahu ini 6 karena menjumlahkan 1 unit 3 dan 1 unit 3 sehingga didapatlah 6. Kita mampu berhitung seperti sekarang karena memiliki sistem bilangan yang kita gunakan sebagai penanda masing-masing benda yang kita hitung. Tapi berkat kemampuan otak kita untuk subitizing, kita masih mampu mengenal jumlah benda di depan kita jika jumlahnya sedikit. Nah, yuk sekarang coba langsung bedanya counting dan subitizing. Stop videonya ketika kamu sedang berhasil menghitung semua benda. Siap? Sip. Sekarang ini. Terakhir. Eits, kalem, itu cuma bercanda. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai cara manusia berhitung pada counting dan subitizing. Oh iya, jangan lupa subscribe dan aktifin bel supaya nggak ketinggalan video di channel ini. Sekian dulu video kali ini, gue RP Ringo, see you in the next video and goodbye.